师长，请听。指一切可疑之人即。我炼化了。 Halo semuanya, selamat datang di Yurong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan seri Stellar Transformation season kelima. Minggu kemarin kita disajikan pertarungan antar Shinyu dan juga Sui yang adalah guru dari Gonu. Dalam pertarungan itu, Shinyu sangat kerepotan menghadapinya. Walaupun dia ini sudah bertambah kuat, tapi perlu diingat yang dia hadapi sekarang adalah Demon Emperor tingkat 6. Untung saja dalam pertarungan itu Oming datang. Tapi pada saat bersamaan, Kaisar Iblis Darah Sutianya pun muncul. Di saat dia ingin melancarkan serangan, untung saja pada saat itu Lin Yin dan kakeknya tiba untuk menghentikan pertarungan mereka. Lin Yin memberikan ancaman kepada Sutianya, karena jika mereka berani menginjakkan kaki di tempatnya, maka dia itu akan menghabisi Sui dan klan iblis lainnya. Karena ancaman itulah, kini Shinyu bisa lebih tenang dalam menjalani kultivasinya. Merasa ini adalah kesempatan yang bagus, ia pun segera pergi untuk mencari para saudaranya. Shinyu berpindah ke tempat Kaisar Yu tinggal. Tidak begitu lama, Jibai pun datang untuk memberitahu mereka telah menyelesaikan semua perintah yang Kaisar Yu berikan. Ia pun yakin Shinyu tidak akan bisa melarikan diri lagi dari galaksi Silver String. Kaisar Yu paham, namun ia meminta mereka untuk tetap berhati-hati. Kaisar Yu sangat penasaran sebenarnya seberapa banyak rahasia yang Shinyu miliki. Apalagi dikatakan, ia itu memiliki seorang paman yang juga membuat ia sangat penasaran dari mana asalnya. Shinyu berpindah ke formasi antar bintang berada. Yang di sini Shinyu melihat dari kejauhan apa yang sedang terjadi. Karena terlihat para penjaga melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang ingin bepergian. Bahkan saking ketatnya, di sini mereka melakukan pengecekan identitas. Karena bisa saja Shinyu kembali menyamar menjadi orang lain. Jadi karena itulah para penjaga menggunakan cermin kebenaran untuk mengetahui apakah dia menyamar atau tidak. Shinyu tidak menduga hal ini akan terjadi. Ia pun berpindah ke formasi antar bintang lainnya. Yama ternyata para penjaga juga melakukan pengecekan yang sama. Di pencariannya, Shinyu pun melihat sebuah kejadian unik, yang mana ada seorang pria yang ketahuan menyamar. Berhubung orang ini sangat mencurigakan, jadi para penjaga akan menangkapnya dulu dan melaporkannya kepada Kaisar Yu. Melihat semua itu membuat Shinyu kebingungan apa yang harus dia lakukan. Ia pun mencoba untuk mengecek formasi antar bintang lainnya, yang ternyata semuanya sudah diblokir. Bahkan kemungkinan besar tidak ada siapapun yang diizinkan untuk meninggalkan galaksi Silver String. Shinyu yang terus melakukan pencarian akhirnya bertemu dengan sebuah planet bernama Bintang Daun Merah, yang mana dia yakin itu adalah tempat di mana sekte pedang giok berada. Tanpa pikir panjang, Shinyu bergegas menuju ke bintang itu. Beberapa saat kemudian, Shinyu pun akhirnya sampai dan melihat adanya sebuah gerbang. Namun ketika ia ingin memasuki tempat itu, malah dipentalkan keluar. Sontak saja hal itu membuat Shinyu kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia tidak menduga sekte pedang giok akan memiliki metode seperti ini. Ia pun yakin bahwa pasti membutuhkan sebuah metode rahasia agar bisa masuk dan keluar dari tempat ini. Nah, pada saat itu juga ia pun melihat seseorang keluar dari portal itu. Melihat adanya sebuah kesempatan, Shinyu pun bergegas masuk ke dalam portal ini, yang mana dia dibawa berpindah ke sekitaran gunung sekte pedang giok. Baru saja tiba, ia langsung dikejutkan dengan kedatangan orang lain, yang mana sepertinya tujuan mereka kemari ada ingin memberikan sebuah harta ilahi. Pan Lan agak kesal karena keponakannya itu saat lama dalam mengambil harta ini, yang mau ternyata dia itu mendapatkan perlawanan. Apalagi orang-orang itu menganggap benda ini sebagai tanda warisan.
Jadi wajar mereka tidak ingin menyerahkan harta itu. Mau tidak mau, untuk bisa mendapatkan harta ini, mereka harus menghabisi orang-orang itu. Pan Lan sama sekali tidak peduli bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan barang ini. Karena bagaimanapun, benda ini harus diberikan kepada tuan mereka. Ia pun meminta keponakannya ini untuk tidak membicarakan hal itu di depan tuan mereka. Nah, pada saat juga, Xinyu pun melancarkan serangan kepadanya. Namun hal itu tidak disadari oleh Pan Lan. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun sadar keponakannya sudah tidak berada di sampingnya. Melihat apa yang telah terjadi kepada keponakannya, ia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun hal itu sama sekali tidak dibiarkan oleh Xinyu. Di saat Xinyu menangkapnya, ia pun langsung saja membawa Pan Lan ke dalam mansion immortalnya. Pan Lan sangat penasaran siapa orang yang telah berani membobol paksa sekte pedang giok. Menyadari dia sudah berpindah tempat membuatnya semakin ketakutan. Di sini, Xinyu penasaran apakah sekte pedang giok sangat kuat. Pan Lan pun memberitahu seberapa besar sekte pedang giok dan tidak akan bisa dibandingkan dengan sekte kecil. Bahkan pemimpin mereka adalah salah satu dari 36 penguasa di bawah kepemimpinan Kaisar Yu, yang mana itu adalah Yu Xiangji. Merasa sangat percaya diri, Pan Lan pun meminta untuk segera membebaskan dirinya. Dan sebagai gantinya, dia itu akan menawarkannya untuk menjadi perantaranya. Karena dengan begitu, ia bisa menjamin Xinyu akan baik-baik saja. Namun jika tidak, nyawanya lah yang akan dalam bahaya. Namun Xinyu sama sekali tidak takut dengan ancaman yang dia berikan. Dan Xinyu mengeluarkan kekuatannya membuat Pan Lan menjadi sangat panik. Tapi dia masih merasa kekuatan Xinyu terlalu lemah dan tidak akan mungkin bisa bersaing dengan kekuatan dari pemimpinnya. Pan Lan terus berusaha untuk membuat Xinyu takut dengan mengatakan betapa hebatnya orang-orang yang dimiliki oleh sekte pedang giok. Bahkan kekuatan mereka itu berada di ranah mistik immortal. Namun semua itu sama sekali tidak membuat Xinyu takut, dan dia itu terus saja mendekati Pan Lan. Hingga pada akhirnya Pan Lan memberitahu di mana Yu Xiangji berada, yang mana itu sedang berada di aula puncak gunung. Mendengar semua itu membuat Xinyu senang, namun dia itu tetap tidak memberikannya ampunan dan langsung menghabisinya. Tidak itu saja, Xinyu juga mengambil harta yang sejak tadi mereka bawa. Xinyu pun bergegas pergi menuju aula sekte pedang giok. Namun terlihat di sini tidak ada orang sama sekali dan hanya ada makanan saja. Tidak begitu lama, suara dari Yu Xiangji pun terdengar dan menduga orang yang datang adalah Pan Lan. Ia pun memintanya untuk datang ke pavilion angin musim gugur. Mengetahui lokasinya, Xinyu pun bergegas menuju ke sana dan mengubah penampilannya menjadi Pan Lan. Ia memberitahu bahwa harta ilahinya sudah mereka dapatkan. Tanpa kecurigaan sedikit pun, Yu Xiangji meminta Pan Lan untuk membawa harta itu kepada dirinya. Di saat Yu Xiangji ingin membuka harta itu, pada saat juga Xinyu melancarkan serangan. Meskipun serangannya sangat dahsyat, namun tanpa diduga ternyata Yu Xiangji masih bisa selamat. Dia tidak menduga Xinyu akan datang ke tempatnya. Nah, pada saat juga seseorang pun datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Yun Fan sangat terkejut karena Xinyu akan datang ke sekte pedang giok. Yu Xiangji merasa beruntung karena Yun Fan adalah tamu undangannya. Jadi, ia pun meminta bantuan untuk segera menangkap Xinyu. Tanpa pikir panjang, Xinyu berusaha untuk melarikan diri dari hadapan mereka. Namun tentu saja hal ini tidak mungkin mereka biarkan. Tidak ingin Xinyu kembali lepas dari kejaran mereka, maka Yu Xiangji pun menggunakan sebuah formasi untuk mengurungnya. Dalam formasi ini ternyata dedaunan sangatlah tajam dan mampu melukai Xinyu. Maka karena itulah ia harus segera menjauh. Melihat pintu gerbang tadi, Xinyu pun mencoba untuk melarikan diri saja. Tapi ternyata pintu itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kini ia pun harus terjebak di dalam formasi ini.
Yu Xiangji masih sangat marah karena Xin Yu telah melukai tubuhnya. Ia pun berjanji bahwa pada hari ini dia akan mati di tangannya. Xin Yu malah mentertawakan hal itu karena seharusnya mereka ingat Kaisar Yu menginginkan dia untuk ditangkap hidup-hidup. Apalagi Xin Yu sudah tahu bahwa Kaisar Yu menggunakan segala cara untuk menangkapnya. Jadi kemungkinan besar Kaisar Yu tidak ingin membalaskan dendam, melainkan menginginkan sesuatu dari dirinya. Yun Fan meminta Yu Xiangju untuk tidak mendengarkan perkataan Xin Yu. Apalagi saat ini dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Jadi di saat Xin Yu telah kehabisan kekuatannya, mereka ini bisa menangkapnya dan membawanya ke hadapan Kaisar Yu untuk menanyakan apa keputusan yang akan dia ambil. Yu Xiangji paham dan dirinya mulai tenang. Namun Xin Yu malah kembali memanas-manasinya dan mengatakan bahwa sebagai pemimpin sekte pedang giok, Yu Xiangji tidak bisa diandalkan. Bahkan dia itu sangat kesulitan untuk membalaskan dendam. Maka karena itulah dia itu sangat pantas dipanggil sebagai pecundang daripada pemimpin sekte. Di saat Xin Yu melancarkan serangan, pada saat juga Yu Fan melancarkan serangan untuk bisa mengalahkannya. Tentu saja hal itu hanya mengenai dada Xin Yu. Jadi dia ini masih bisa melancarkan serangannya kepada Yu Xiangju dan langsung menghabisinya. Xin Yu akhirnya bisa membalaskan dendam kematian Hansu kepada sekte pedang giok. Tapi Xin Yu berjanji dia tidak akan berhenti begitu saja, karena dia itu akan membalas dendam kepada semua orang yang terlibat. Melihat kematian Yu Xiangju membuat Yu Fan marah dan segera melancarkan serangan kepada Xin Yu. Yang ternyata sepertinya dia itu juga telah memasangkan sebuah tanda. Setelah kematian Yu Xiangju, tidak begitu lama formasi ini pun hancur dan kini Xin Yu bisa melarikan diri dari hadapan Yu Fan. Namun hal itu tidak akan dibiarkan olehnya. Ia tahu betul Xin Yu sangat lincah dan juga pintar. Yu Fan berjanji akan menghabisinya. Kita lalu dibawa kembali kepada Xin Yu. Di saat ia bersembunyi, tentunya Xin Yu segera mengobati tubuhnya, yang mana dia sadar betul serangan Yu Fan sangat kuat. Bahkan untuk beberapa saat ini dia tidak bisa bergerak dan bisa saja dirinya dihabisi. Tidak begitu lama, Yun Fan datang untuk meminta Xin Yu menyerahkan diri. Xin Yu tidak tahu bagaimana cara Yun Fan bisa menemukan dirinya, karena bagaimanapun hutan di sini sangatlah lebat. Beberapa saat kemudian, Yun Fan pun menggunakan kekuatannya, yang mana dia ini akhirnya bisa mengetahui kemana Xin Yu pergi. Seberapa keras pun Xin Yu melarikan diri, dia itu sama sekali tidak bisa lepas dari kejaran Yu Fan. Bahkan akibat ulahnya membuat Xin Yu sangat kelelahan. Ia pun tidak tahu bagaimana cara Yu Fan bisa mengetahui posisinya. Bahkan dia itu seketika berada di hadapannya. Yun Fan memberitahu dia itu tidak akan bisa pergi dari hadapannya. Pada saat juga Xin Yu pun berusaha untuk melancarkan serangan kepadanya. Namun dia tidak ada niatan untuk bertarung dan memilih untuk melarikan diri. Dia yakin setelah menyatukan napasnya dengan air mata meteor, seharusnya tidak ada yang bisa mengetahui pergerakannya. Namun bagaimana bisa Yun Fan mengetahui lokasinya dengan sangat cepat? Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Xin Yu menyadari bahwa serangan yang Yun Fan lancarkan sepertinya telah mengandung sebuah pelacak. Setelah mengetahui itu semua, Xin Yu berusaha untuk menghancurkan pelacaknya. Namun tanpa diduga hal itu tidak berhasil. Sontak saja hal itu membuat Xin Yu kebingungan karena pelacak itu malah melawan kekuatannya. Dia sadar saat ini kekuatannya memang belum pulih, tapi tetap saja dia ini masih memiliki kekuatan black hole. Namun nyatanya semua itu tidak bisa menghancurkan mantra itu. Yun Fan meminta Xin Yu untuk tidak repot-repot menghapus mantranya, karena apapun yang dilakukan sama sekali tidak bisa menghancurkan mantranya. Jika hal itu terjadi, maka sebagai salah satu dari 18 mistik immortal di bawah kepimpinan Kaisar Yu, dirinya akan malu. Tidak punya pilihan lain, Xin Yu akan bertarung dengannya. Sayang sekali serangan Xin Yu sama sekali tidak berhasil melukainya. Dan kini Xin Yu tidak akan bisa melarikan diri kemanapun, karena Yun Fan menggunakan domainnya untuk menahan pergerakan Xin Yu. Yun Fan saat sedang melihat Xin Yu tidak bisa berbuat apapun. Ia pun berusaha untuk segera menahannya. Tapi Xin Yu tidak menyerah dan berusaha untuk terus melancarkan serangannya. Namun lagi-lagi semua itu tidak ada gunanya.
Berhubung Kaisar Yu ingin menangkapnya hidup-hidup, jadi Yunfan tidak ada niatan untuk menghabisinya. Jadi dia itu hanya akan menangkapnya saja. 你且放心，不会立刻就取你。 Karena Xin Yu telah berhasil terikat, saat itu juga Yunfan akan segera membawanya. Tapi pada saat itu juga Xin Yu melakukan sesuatu dan akhirnya ia pun berhasil membebaskan diri dan berusaha untuk menjauh dari kejaran Yunfan. Di sini Xin Yu masih kebingungan kemana dirinya akan pergi. Apalagi ternyata Yunfan masih memiliki domain lainnya. Ia pun tidak akan membiarkan kematian Yu Jingxi sia-sia. Di saat Xin Yu terus berusaha melarikan diri, pada akhirnya Yunfan pun berhasil mengurungnya dan akan menangkapnya. Namun sayang sekali bagian ini harus bersambung dulu. Namun pada saat juga sesuatu pun muncul dan menekan mereka. Berkat hal ini, Xin Yu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa membebaskan diri dari belenggu Yunfan. Seseorang pun berbicara kepadanya yang mana dia tidak menduga Yunfan akan sangat berani menangkap seseorang yang berada di wilayahnya. Yunfan tahu betul bahwa yang berbicara ini adalah senior Xingdi. Jadi ia pun meminta maaf dan dia sama sekali tidak ada niatan untuk mengacau di wilayahnya. Hanya saja Xin Yu telah menghabisi Yu Xiangji yang merupakan salah satu dari 36 penguasa di bawah perintah Kaisar Yu. Jika dia kembali dengan tangan kosong, lantas bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan kematian Yu Xiangji? Namun Xingdi sama sekali tidak peduli, apalagi dia tahu betapa sombongnya Yu Xiangji itu. Sedangkan untuk Yunfan, dia ini telah berani datang ke wilayahnya. Jadi, ia pun meminta untuk segera pergi dan juga memberitahu Kaisar Yu bahwa dia tidak mengizinkan siapapun mengganggu orang-orang yang berada di wilayahnya. Sedangkan jika hal ini terjadi di luar wilayahnya, Xingdi sama sekali tidak peduli apa yang akan terjadi selama itu berada di luar wilayahnya. Yunfan paham, tapi dia tidak berani menyetujui permintaannya atas nama Kaisar Yu. Jadi, dia itu akan menyampaikan semua perkataannya itu kepada tuannya. Namun Yunfan tidak bisa menjamin hal apa yang akan Kaisar Yu lakukan kepada mereka. Xingdi pun meminta Yunfan untuk menyampaikan pesannya itu. Setelah ia pergi, Xin Yu pun diminta untuk menemui dirinya. Karena bagaimanapun sekarang Xin Yu adalah tamunya. Xin Yu paham dan akan segera pergi. Ia yakin orang yang sedang berbicara dengannya itu pasti sangatlah kuat. Karena dia dengan mudah membatasi pergerakan Yunfan yang merupakan Immortal Emperor tingkat 6. Bahkan ia melakukan hal itu dari jarak yang sangat jauh. 陛下会如何做？陛下答应您的要求。来者是客，且外仅凭气势，唯有。Xin pun berpindah yang mana Xin Yu sampai di sebuah teluk. Di sana ia pun disambut oleh Songxi yang merupakan murid keempat dari Xingdi. Ia diperintahkan untuk menyambut kedatangannya. Xin Yu yang tidak tahu siapa guru mereka mencoba untuk menanyakan namanya. Namun Songxi tidak berani untuk memberitahu nama gurunya kepada siapapun. Jadi Xin Yu pun diminta untuk menanyakan hal ini secara langsung. Saat itu juga Xin Yu pun mencari tahu tentang kekuatan dari Songxi, yang mana ia tidak menduga Songxi itu merupakan Mystic Immortal tingkat 7. Dan kekuatan itu sebanding dengan Jibai. Tidak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang mana seorang pria sedang memainkan serurinya. Xin Yu yang tahu di hadapannya ada Xingdi segera berterima kasih atas bantuan yang sempat ia berikan. Xingdi menanyakan bagaimana Xin Yu bisa tahu bahwa dia akan memberikan bantuan kepadanya. Xin Yu tahu betul bahwa Xingdi merupakan salah satu dari makhluk tertinggi di dunia abadi. Apalagi Yunhua yang ada nenek Jiangyan merupakan tamunya juga. Maka karena itulah Xin Yu yakin tempat ini akan jauh lebih aman dari pandangan Kaisar Yu. Ia pun tidak menduga Xingdi akan secara pribadi datang untuk membantu dirinya. Xingdi memuji kepintaran Xin Yu. Namun ia tidak perlu berterima kasih kepadanya karena semua ini ia lakukan berkat permintaan dari nenek Yunhua. Apalagi Xin Yu merupakan orang yang berharga bagi Yunhua. Mendengar semua itu membuat Xin Yu penasaran sekarang ini di mana nenek Yunhua berada.
karena dia itu ingin berterima kasih secara pribadi. Xingdi memintanya untuk tidak buru-buru, karena Xinyu harus beristirahat dulu dan lebih baik ia minum teh bersama dirinya. Songxi pun menuangkan teh untuk mereka. 出手，到时谢。不过此事无需秦玉也好当面道谢。茶，稍作歇息。师尊，请此茶竟能安神。 Nah, ternyata teh yang Xinyu minum dapat menenangkan pikiran dan juga mengisi kembali ki-nya. Ia pun kembali berterima kasih kepadanya. Di sini, Xingdi memberitahu bahwa Feng Yu dan Su Tianya sama-sama hanya memikirkan diri mereka sendiri. Apalagi sejak muda, mereka telah melewati begitu banyak pertarungan hingga bisa mencapai posisi seperti ini. Jadi tidak heran mengapa mereka sangat kuat. Bahkan dalam yuridiksi, Kaisar Yu hampir menguasai setengah dari seluruh alam immortal. Tidak hanya itu saja, ia bahkan memiliki 8 mistik immortal dan 36 raja sebagai kaki tangannya. Sedangkan untuk Su Tianya, ia juga tidak bisa diremehkan. Apalagi dia itu dikenal dengan kekuatan hebatnya. Saat ini, kedua orang hebat itu sedang menghantui Xinyu. Xingdi pun tidak habis pikir bagaimana cara Xinyu bisa melarikan diri tanpa menerima luka apapun. Xinyu merasa hal ini bisa terjadi karena keberuntungannya. Apalagi di saat dia sedang melawan Yun Fan, ia ini merasakan kekuatan dari Xingdi. Jadi di saat ia sudah kewalahan, Xinyu telah berhasil masuk ke dalam wilayahnya. Ia pun merasa sangat beruntung karena bisa dibantu. Perkataan Xinyu tentang keberuntungannya membuat Xingdi tertawa. Namun ia tidak ingin terlalu membahas hal ini dulu karena saat ini teman-temannya sedang berkumpul di tempatnya. Jadi ia pun berencana untuk membawa Xinyu menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Xinyu pun sampai di sebuah taman dan melihat dua orang sedang bermain catur. Baru saja sampai, ia pun merasakan adanya sebuah domain misterius yang mengelilingi tempat ini. Bahkan, Xinyu sedikit pun tidak bisa melawan. Ia pun mencoba memikirkan bagaimana dirinya bisa menghadapi Kaisar Yu dan Su Tianya, yang mana mereka itu adalah dua orang hebat di alam immortal. Jadi seharusnya dia ini bisa lepas dari domain itu. Apalagi dia sudah menghadapi kedua kaisar itu secara langsung. 让我全无还手之力，即便他们正面为敌。Di sini, Xingdi meminta maaf karena kedua temannya sudah menunggu terlalu lama. Ao Feng tidak mempermasalahkan hal itu. Apalagi jika dia tidak datang, maka dia yakin Nenek Yan Hua lah yang akan menggantinya. Ni Huang merasa Xingdi datang di waktu yang tepat, karena dia itu ingin Xingdi bersaksi atas kekalahan dari Ao Feng. Ia memuji permainan dari Ni Huang yang membuat Ao Feng tidak bisa berkutik. Namun, Ao Feng tidak menerima kekalahannya itu dan merasa permainan mereka belum selesai. Jadi, mereka akan melanjutkannya nanti. Sebenarnya hal itu membuat Ni Huang kesal. Tapi Ao Feng segera menanyakan siapa yang dibawa oleh Xingdi. Xingdi pun memperkenalkan Xinyu kepada mereka. Tidak itu saja, Xingdi juga memperkenalkan mereka berdua kepada Xinyu. Wanita ini bernama Ni Huang dan merupakan Master Super dari klan burung terbang. Sedangkan di sebelahnya merupakan Ao Feng, kaisar dari klan naga. Xinyu memberikan hormat kepada kedua seniornya. Apalagi Ao Ming telah memberitahu tentang Ao Feng kepadanya. Hal ini membuat Ao Feng terkejut karena Xinyu mengenali Ao Ming yang adalah anak yang tidak berbakti kepadanya. Ni Huang merasa hal itu tidak benar karena Ao Ming adalah anak yang berbakat. Namun hanya karena dia mencintai gadis rubah, Ao Feng itu malah tidak menyetujuinya. Ao Feng tentu tidak terima karena bagaimanapun putranya itu adalah naga emas bercakar 5 yang memiliki garis keturunan bangsawan. Jadi karena itulah dia sangat berhati-hati dalam garis keturunan. Xinyu merasa Ao Ming dan Enju saling mencintai satu sama lain. Jadi dia berharap Ao Feng tidak memisahkan mereka. Ao Feng tentu tidak memaksa mereka berpisah karena jika dia benar-benar melakukan hal itu, maka seharusnya Ao Ming sudah berada di Istana Naga. Berhubung Ao Ming yang sudah menganggap Xinyu sebagai saudara laki-lakinya, jadi dia meminta untuk memanggilnya sebagai paman. Sedangkan untuk Ao Ming panggil saja sebagai kakak. Ni Huang dan Xingdi tidak menduga Ao Feng akan selicik itu. Untung saja Xinyu menerima semua itu dan memanggilnya sebagai paman. Hal ini pun membuat Ao Feng sangat senang, jadi ia pun akan merayakannya. Ia pun mengajak Xinyu untuk minum dan makan makanan yang enak. Setelah mukbang begitu banyak anggur, Xinyu pun yakin bahwa Ao Feng adalah peminum berat.
Jadi ia itu akan menemaninya sampai mabuk. Hal ini semakin membuat Aofeng senang karena sejak kenaikan Jin Xingjun, dia itu sudah tidak minum lagi. Mendengar hal itu membuat Xin Yu kebingungan. Ni Huang pun memberitahu bahwa itu adalah penguasa pertama dari 3 penguasa utama alam bintang gelap. Sebenarnya ada tempat khusus di Mortal Demon Rim, yang mana itu bernama Dark Star Rim. Dan tempat itu dipimpin oleh 3 penguasa, yang mana itu adalah Jin Xingjun, He Yanjun, dan Bai Xuanjun. 3 penguasa inilah yang mewakili 3 cabang warisan Dark Steel Rim. Di antara mereka, kekuatan Jin Xingjong dari Jin Xingjun yang terkuat. Oleh karena itulah dia menjadi orang pertama dari 3 penguasa utama. Sedangkan penguasa pertama dari Jin Xingjun sudah lama naik ke alam ilahi. Nah, pada saat juga seseorang pun muncul, dan ini adalah Nenek Yinhua. Dia merasa sudah terlambat, namun Ni Huang merasa tidak ada batas waktu dalam pertemuan mereka. Melihat wajah Aofang, Yinhua yakin bahwa dia itu pasti telah berbuat curang lagi. Ni Huang pun membenarkan hal itu semua. Aofang tidak merasa dirinya berbuat curang, hanya saja permainan catur tadi belum selesai. Melihat kedatangannya, Xin Yu pun segera berterima kasih kepada Nenek Yinhua, karena dialah yang selalu memberikan bantuan kepadanya. Yinhua memuji Xin Yu karena dia itu memang ada jenius yang hebat. Ia sudah mendengar orang-orang memujinya. Dan setelah melihat Xin Yu secara langsung, ia pun merasa itu memang adalah benar. Yinhua meminta Xin Yu untuk memanggilnya sebagai nenek saja. Nah, ia juga tahu bahwa akhir-akhir ini Xin Yu telah membuat begitu banyak keributan. Namun dengan kekuatan sekarang, Xin Yu seharusnya lebih berhati-hati lagi. Ia juga meminta untuk tidak terlalu percaya diri dengan baju perang dan senjata dewanya, karena semua itu tidak selalu bisa melindunginya. Apalagi yang lebih penting adalah kultivasi itu sendiri. Xin Yu harus serius dalam meningkatkan kekuatannya, karena selama dia memiliki kekuatan yang besar, tidak ada lagi tempat yang perlu dia khawatirkan. Terlebih lagi, Nenek Yinhua tahu betul di masa depan nanti Xin Yu masih memiliki jalan yang sangat panjang. Xin Yu paham dan akan mengingat semua perkataannya. Nah, pada saat juga Kaisar Yu memberitahu bahwa dia datang untuk berkunjung ke tempat Xing Di. 有实力才千羽，真的。风雨前来。 Beberapa saat kemudian mereka pun bertemu, yang mana di sini Xing Di sangat penasaran mengapa Kaisar Yu ingin menemui dirinya. Yang mana ternyata tujuannya adalah ingin meminta maaf atas perbuatan yang Yun Fang lakukan. Jadi dengan kedatangannya secara langsung, Kaisar Yu berharap Xing Di bisa memaafkannya. Xing Di yakin bahwa kedatangan Kaisar Yu kemari tidak mungkin hanya sebatas meminta maaf saja. Dia yakin pasti ada tujuan lainnya. Akhirnya Kaisar Yu pun terus terang bahwa tujuannya sebenarnya adalah Xin Yu. Karena bagaimanapun, Xin Yu telah mengganggu kesepakatannya dengan Blue Fire, dan dia itu juga telah menghabisi begitu banyak muridnya. Ia pun berharap agar Xin Di tidak tertipu dengan tipu daya Xin Yu. Perkataannya itu membuat Xin Di tertawa karena bagaimana bisa Xin Yu menipu mereka berdua. Kaisar Yu tahu betul bahwa Xin Di ini sangat fokus dalam berkultivasi, sedangkan masalah Xin Yu sangat besar untuk dia tanggung. Jadi tentunya Kaisar Yu ini tidak ingin diam saja. Xing Di menduga Kaisar Yu datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan dia itu peduli kepada Xin Yu. Ia pun mencoba untuk meluruskan bahwa saat ini Xin Yu adalah tamunya. Jadi sebagai tuan rumah yang baik, dia itu pasti akan melindungi tamunya. Kaisar Yu paham dan saat ini dia juga sedang berada di wilayah Xing Di. Jadi bisa dikatakan sekarang ini dia juga adalah tamunya. Maka karena itulah ia pun meminta Xing Di untuk tidak terus menyembunyikan Xing Yu. Karena bisa saja hal itu mengganggu hubungan baik yang selama ini mereka jalin. Nenek Yinhua meminta untuk menyetujui permintaan Kaisar Yu. Xing Di paham, namun ia memperingati Kaisar Yu bahwa dia itu tidak bisa bertindak dengan bebas di tempatnya. Saat itu juga Xing Di pun memanggil Xin Yu, yang mana dia tahu Xin Yu pasti memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada dirinya. Maka karena itulah dia ini tidak akan terus menahan Xin Yu dan akan membiarkannya pergi. Karena dia sudah membuat keputusan, jadi Xin Yu akan mengikutinya. Namun ia berharap agar Xin Di bisa mengirimnya sejauh mungkin. Tentu saja hal itu akan dilakukan olehnya. 青兄，若我今他都伤了你我的和气吗？的心欲，你不可对。服你了，这便送你离开。只希望烦请亲弟姐。 Karena Xin Yu sudah pergi, jadi ia pun mengajak Kaisar Yu untuk minum teh bersamanya. Namun Kaisar Yu tidak tertarik dan segera pergi.
Ia pun menanyakan apakah Muyen sudah menyiapkan segalanya. Ternyata mereka telah menyiapkan susunan transmisi ke bintang Bebo. Dan saat ini ada 3 transmisi di sistem luar. 2 di antara mereka telah berkumpul 16 mistik immortal. Dan yang memiliki kesempatan yang besar adalah di sisi lainnya. Karena di sana ada 20 lebih mistik immortal yang berkumpul. Kaisar Yu senang mendengar itu semua. Ia pun meminta untuk segera melakukan pencarian kepada Xin Yu dan beritahu saja dirinya jika telah menemukan jejak Xin Yu. Kembali lagi kepada Xing Di, Yamada itu penasaran mengapa Yinhua meminta untuk mengirim Xin Yu pergi. Hal ini dia lakukan karena Xin Yu masih perlu diasah. Ia pun berharap dengan melalui pengalaman ini, Xin Yu bisa secepat mungkin mencapai tujuannya. Xing Di merasa jika Yinhua ingin melatih Xin Yu seharusnya berikan saja kepada Yun Huang. Apalagi saat ini, Su Tianya terus saja mengawasi pergerakan Xin Yu. Hal ini tentu hanya akan membuatnya kesulitan dan dalam bahaya. Yinhua menenangkan mereka karena bagaimanapun Xin Yu memiliki harta ilahi yang mampu melindunginya. Dengan harta itu, dia yakin jebakan yang disiapkan oleh Kaisar Yu tidak akan melukai Xin Yu. Ia juga meminta Aofang untuk tidak khawatir karena berdasarkan pikirannya, Xin Yu akan berhasil melewati kesulitan itu. Dan jika Xin Yu tidak berhasil, maka Aofang akan kesulitan untuk bersatu dengan Aosu. Chinol kembali kepada Xin Yu yang mana itu sampai di sebuah tempat. Namun tidak lama kemudian, serangan pun langsung menghampirinya. Yang mana terlihat 20 lebih mistik immortal berada di hadapannya. Jiba yang juga berada di sana saat yakin bahwa Xin Yu tidak akan bisa melarikan diri lagi dari kejaran mereka. Aksi saling kejar pun terjadi di antara Xin Yu dan mereka. Dalam kejar-kejaran ini, Kaisar Yu tidak menduga Xin Yu masih belum menyerah dan terus saja menantang dirinya. Karena itulah semua kesulitan ini akan dia terima. Namun jika Xin Yu segera menyerahkan buku 10.000 bintang dan juga gulungan Dewa Mistik, maka ia bisa menjamin kehidupannya. Tapi Xin Yu sama sekali tidak ada niatan untuk menyerahkan itu semua. Hal ini pun membuat Jibai kesal karena dia tak berani menolak kebaikan Kaisar Yu dan memilih untuk mati. Nah, dalam pengejaran mereka, tiba-tiba saja Xin Yu menghilang, yang ternyata pada saat juga Xin Yu pun kembali menggunakan Lan Feng untuk mengubah penampilannya menjadi dirinya. Karena mereka telah kehilangan Xin Yu, jadi Jibai meminta bantuan kepada Kaisar Yu. Kaisar Yu dengan cepat menemukan di mana Xin Yu bersembunyi. Alhasil, dia pun kembali menjadi kejar-kejaran mereka. Namun semua itu hanyalah tipuan yang Xin Yu siapkan. Dan saat ini dirinya sudah berhasil menjauh dari kejaran mereka. Namun sayang sekali, Jibai menyadari semua itu dan terus mengejarnya. Nah, tidak berhenti begitu saja. Ternyata Su Tianya sudah memperhatikan Xin Yu sejak tadi. Sayang sekali, episode pada hari ini harus bersambung dulu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Xin Yu. Su Tianya pun penasaran siapa lagi yang bisa melindungi Xin Yu dari hadapannya. Xin Yu tidak menduga Su Tianya yang memiliki status terhormat malah melancarkan serangan diam-diam. Hal itu tidak dipedulikannya karena sebagai Kaisar Iblis dia itu harus mengutamakan sukunya. Dia pun meminta Xin Yu untuk memberitahunya alasan Kaisar Yu saat ingin membawanya pergi. Tapi sebelum itu terjadi, Feng Yu lebih dulu datang. Dia yang tidak ingin harta alam Niang diketahui mulai berbohong bahwa sebenarnya dia memiliki dendam kepada Xin Yu. Jadi ia berharap Su Tianya tidak ikut campur dalam masalah mereka. Namun Su Tianya tidak mendengarkan perkataannya. Karena bagaimanapun dia juga memiliki dendam kepada Xin Yu. Melihat sebuah kesempatan, Xin Yu bergegas melarikan diri dari hadapan dua kaisar ini. Xin Yu berpindah ke sebuah desa. Di saat kondisi terlihat baik-baik saja, pada saat juga ada sebuah meteor yang jatuh tepat di pemukiman para warga. Nah, ternyata itu bukanlah sebuah meteor, melainkan Xin Yu. Nah, kemungkinan besar dia itu mendapatkan luka yang parah. Jadi ayam mata meteor pun segera memberikannya pertolongan. Mengetahui ada seseorang di bawah sana membuat para warga menjadi sangat panik. Mereka juga kebingungan bagaimana bisa hal ini terjadi. Di sisi luar planet, Kaisar Yu tahu betul bahwa Xin Yu telah jatuh di planet ini. Namun dia itu telah menyembunyikan napasnya dan berbaur dengan makhluk hidup di sana.
Akibat hal itu, mereka kembali harus kehilangan Xin Yu. Su Tianya menjadi sangat kesal karena andai saja dia itu tidak ikut campur, maka dia yakin Xin Yu sudah sejak tadi ia habisi. Mendengar semua itu malah membuat Feng Yu kesal, karena bagaimanapun Su Tianya lah yang telah mengganggu rencananya. Namun Kaisar Iblis ini merasa seharusnya dia juga memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam masalah mereka. Apalagi hanya karena Xin Yu mereka telah membuat kesepakatan. Selain itu semua, ternyata Su Tianya sudah tahu bahwa Xin Yu merupakan orang yang memiliki rahasia dari alam Niang. Karena semua ini sudah diketahui, jadi Feng Yu sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ia pun kembali mengajak Su Tianya untuk bekerjasama menangkap Xin Yu. Dan setelah mereka berhasil melakukannya, barulah sisanya tinggal mereka bicarakan. Feng Yu segera mengutus Ji Bai dan Mu Yan untuk melakukan pencarian kepada Xin Yu. Tapi Su Tianya tidak setuju karena dia menganggap itu akan merepotkan. Jadi Denny akan menggunakan cara yang lain. Kembali kepada Xin Yu, dia yang telah sadar membuat para warga sangat terkejut. Apalagi di saat melihat Xin Yu terbang. Mereka pun menganggapnya sebagai makhluk immortal. Xin Yu tahu betul bahwa mereka ini adalah manusia panah. Salah satu dari mereka pun memberitahu bahwa di planet ini hanya memiliki 3 kota besar yang dikendalikan oleh para immortal. Namun jaraknya sangat jauh dari desa. Maka karena itulah tidak ada satupun dari para warga yang memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Seorang bocah sangat bersemangat untuk menunjukkan keahliannya di hadapan Xin Yu. Namun sayang sekali Denny tidak memiliki keahlian apapun. Dia pun meminta agar Xin Yu bisa mengajari dirinya berkultivasi. Melihat tingkah laku anaknya, ibunya pun meminta maaf dan berharap agar Xin Yu bisa mengampuninya. Xin Yu sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Nah, pada saat juga serangan pun muncul dan langsung memusnahkan para warga di sana. Menyadari ibunya tidak ada, bocah itu pun segera mencarinya. Xin Yu mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi, yang mana hal itu seketika saja membuat bocah ini sangat sedih. Xin Yu juga sangat kesal karena sebagai para immortal, mereka itu dengan kejinya menghabisi para warga yang adalah manusia panah. Su Tianya tidak begitu peduli dan menganggap ini semua sebagai takdir. Di saat ia ingin melancarkan serangan, pada saat juga Xin Yu pun menghilang. Bahkan hawa jiwanya juga ikut menghilang. Kedua kaisar ini pun menyadari bahwa dia itu telah pergi ke Maison Immortal Xin Yu. Kaisar Yu merasa kemungkinan besar semua harta dari alam Niang dimiliki oleh Xin Yu. Nah, dia yang mengetahui mengenai rahasia dari Maison Immortal Xin Yu mulai merasa sangat khawatir. Di sini Su Tianya tahu betul bahwa dia maupun Kaisar Yu sama-sama tertarik dengan harta dari alam Niang. Apalagi Feng Yu telah berusaha keras untuk mendapatkan Xin Yu. Ia pun menjadi sangat yakin bahwa Feng Yu sudah tahu Xin Yu memiliki spektrum bintang di tangannya. Pada saat juga Feng Yu meminta untuk membentuk formasi. Hal ini sempat ditentang oleh Mu Ren. Karena bagaimanapun, di planet itu memiliki begitu banyak nyawa manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Tapi Feng Yu tidak peduli dan tetap memerintahkan mereka untuk segera membentuk sebuah formasi. 风雨，此人已结下生死。班人过一，众先帝听令，为引，结阵。 Akibat serangan yang mereka lancarkan, membuat planet itu menerima kerusakan yang sangat parah. Bahkan di sini, Xin Yu juga terkejut karena Feng Yu berhasil mengirimkan panas api surgawi ke dalam Mansion Immortalnya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera pergi menuju alam Jianglan. Xin Yu sangat penasaran sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan. Ia pun mencoba untuk melihat hal itu dan seketika saja ia sangat terkejut. Karena Feng Yu itu berencana untuk menghancurkan planet ini. Atas tindakan keji yang mereka lakukan membuat para penghuni planet itu musnah. Mereka sangat penasaran sebenarnya siapa yang telah melakukan hal ini kepada mereka. Feng Yu tidak begitu peduli dengan jeritan mereka dan malahan dia itu semakin menambahkan serangannya untuk secepat mungkin menghancurkan planet itu. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun berhasil menghancurkan seluruh planet ini. 我炼化了。 Xin Yu tentu sangat kesal karena hanya untuk mendapatkan dirinya, mereka itu dengan teganya menghabisi begitu banyak makhluk hidup di planet ini. Ia berharap agar mereka itu bisa diberikan keadilan. Xin Yu pun segera memanggil Si Huyan.
Ia memberitahu bahwa mesin immortal Xingyu sudah ia pindahkan ke alam Jianglan. Jadi dia berharap agar dalam beberapa hari ke depan Shu itu bisa menjaga bocah ini. Tidak itu saja, Xingyu juga memintanya untuk mengajari dia beberapa teknik kultivasi dasar. Sedangkan dirinya ini akan berusaha untuk menjaga mereka. Kembali keluar, Yama di sini Sutianya sangat kesusahan untuk bisa menghancurkan mantra pertahanan dari mesin immortal. Kaisar Yu juga mencoba untuk menghancurkan mantra formasi itu. Apapun yang mereka lakukan, semua itu tidak bisa menembus pertahanan dari mesin immortal. Xin'ou kembali lagi kepada Xingyu, yang mana di alam Jianglan ia itu kembali berusaha untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah 200 tahun berkembang, akhirnya Xingyu telah berhasil mencapai tahap akhir lubang hitam. Oh ya, kita ingatkan lagi bahwa waktu di alam Jianglan ini sangat berbeda dengan di luar. Jadi tidak heran mengapa Xingyu bisa berlatih lama di tempat ini, sedangkan di luar hanya memakan waktu sebentar saja. Kembali lagi ke cerita, dia yang sudah mencapai tahap akhir lubang hitam mulai menyadari bahwa dia ini sudah bisa membuka lapisan ketiga dari spektrum bintang. Xingyu pun segera membuka lapisan ketiga, yang mana keluarlah 2 kaisar iblis tingkat 7 dan 1 kaisar iblis tingkat 8. Nah, mereka bertiga ini ada orang yang Xingyu temui di saat berada di istana Kaisar Niang. Wulan tidak menduga mereka akhirnya bisa kembali bertemu. Sejak Xingyu mendapatkan cincin Raja Xuan, Hiza ini sudah yakin bahwa dia itu akan kembali berkembang. Bagaimana tidak, dulu Xingyu ini berada di tahap Dechang, namun kini dia itu sudah berhasil mencapai alam tingkat kaisar. Untung saja Xingyu ingat siapa Hiza ini, yang mana dia itu adalah penjaga pintu gerbang menuju ke alam Niang. Namun ternyata dia itu tidak hanya penjaga gerbang saja, yang mana dia itu merupakan binatang iblis dari dunia lain. Yang mana Hiza itu menjelaskan bahwa dia itu adalah binatang super ilahi. Di sini Wulan juga memberitahu bahwa di sebelahnya ada Wushu, yang mana itu adalah keturunan dari ras naga. Namun tubuhnya mengalami hal yang belum pernah terjadi. Maka karena itulah ia pun bermutasi menjadi binatang super ilahi. Mengetahui dia ada binatang ilahi super membuat Xingyu yakin pasti kekuatannya bisa melampaui Kaisar Yu. Apalagi dia itu adalah Kaisar Iblis tingkat 8. Xingyu pun sadar bahwa Wushu ini adalah adik dari Ao Ming. Xingyu berpindah ke sebuah tempat di mana Kaisar Yu mendatangi seorang gadis. Gadis ini tidak menduga Kaisar Yu akan menemuinya. Apalagi mereka belum pernah bertemu lagi sejak menghilangnya kuil dewa. Dan ketika dia berada di dalam kesulitan, barulah Feng Yu itu menemuinya. Ia pun menanyakan siapa dirinya di mata Kaisar Yu. Kaisar Yu tahu betul apa yang telah dia perbuat selama ini. Namun ia berjanji akan mendapatkan gulungan dewa mistik kepadanya. Jadi karena itulah dia ini melakukan pencarian selama ribuan tahun. Hingga pada akhirnya ia itu berhasil menemukannya. Tapi karena kekuatannya kurang, jadi dia itu masih kesulitan untuk mendapatkannya. Maka karena itulah ia ini datang menemuinya untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu malah membuat Xuanxi kesal. Ia penasaran apakah di hatinya masih ada cinta di antara mereka. Feng Yu sedikit malu untuk mengakui hal itu, namun ia memberitahu bahwa mutiara cinta mereka masih ia simpan. Dan selama ini ia tidak pernah melupakan cinta mereka. Xin'ou kembali kepada Xingyu, yang mana Wushu menanyakan tentang kabar kakaknya. Yama di sini dia bersyukur karena kakaknya baik-baik saja. Apalagi Xingyu memberitahu tentang betapa bahagianya Ao Ming dengan Renju. Xingyu menanyakan kepada Wulan tentang kebingungannya selama ini. Karena bagaimanapun ia tahu bahwa mereka adalah pelindung dari alam Niang. Namun bagaimana bisa mereka dipaksa untuk sampai ke titik ini oleh Yu Huang dan Xuandi. Tidak itu saja, mereka bahkan sampai jatuh menuju kematian. Mendengar perkataannya membuat Ijai tertawa. Wushu memberitahu bahwa alasan dia berada di sini karena dia itu berhutang budi kepada Kaisar Niang. Jadi sejak kematian Kaisar Niang, dia ini belum membalas budinya. Maka karena itulah dia ini tidak ada niatan untuk membantu Xingyu meskipun dia harus dihabisi. Wulan meminta Xingyu untuk tidak memikirkan hal itu karena bagaimanapun Wushu adalah orang yang keras kepala. Ia pun memberitahu bahwa pada awalnya dia dengan Kaisar Niang telah membuat sebuah sumpah, yang mana jika terjadi sesuatu kepada Niang, Wushu itu bisa keluar untuk melindunginya. Tapi untuk memanggilnya itu hanya memiliki satu kesempatan saja.
Dan sebagai gantinya, ketika mereka telah berhasil ke dunia ilahi, Kaisar Niang harus melepaskan belenggu terhadap jiwa Husu dan membebaskannya. Hijai merasa ada yang salah dari perkataannya, karena sepengetahuannya Husu itu berjanji akan mendengarkan perintah dari Kaisar Niang. Di sini, Osu memberitahu Xinyu bahwa meskipun dia ada master dari spektrum bintang, namun perlu diingat bahwa kekuatan Xinyu jauh lebih lemah dari dirinya. Tapi karena dia sangat menghormati Wulan, jadi dia itu akan pergi untuk melindungi Xinyu dalam kondisi hidup dan mati. Sedangkan dalam kondisi biasa, yaitu hanya memberikan satu kesempatan untuk memberikannya perintah. Dan jika Xinyu telah berhasil naik ke alam ilahi, yaitu harus berjanji untuk mengembalikan kebebasannya. Xinyu tentu saja akan melakukan hal itu. Berhubung bentuk ilahi Hijai dan Aosu sangat kuat, maka ia meminta mereka untuk melindungi Xinyu. Hijai paham, namun dia agak bingung mengapa Wulan memperlakukan Xinyu seperti ini. Dan hal itu jauh berbeda dengan dia memperlakukan Niang. Hal itu bisa terjadi karena dia percaya kepada Xinyu, atau tepatnya dia ini sangat yakin kepada Paman Lan. Mendengar hal itu membuat Xinyu menanyakan hubungan mereka. Yang ternyata Wulan ini tidak begitu kenal dengan Paman Lan. Namun karena dia pernah melihat boneka pedangnya, ia pun menjadi sangat yakin bahwa Paman Lan ada orang yang sangat hebat. Xinyu sangat setuju, bahkan alam Jianglan ini merupakan senjata dewa yang dibuat oleh Paman Lan. Jika di dalam sini 10 tahun, maka di luar hanya 1 tahun saja. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Di sini, Wulan meminta untuk mengambil hadiahnya di saat Xinyu menggunakan dirinya. Yang mana dia itu berencana untuk berkultivasi di dalam Jianglan. Bahkan saking inginnya dia berlatih di sini, yaitu tidak peduli apakah Xinyu akan mengembalikan kebebasannya atau tidak. Tidak hanya dia saja, namun Hijai juga berencana untuk tinggal di sini. Tidak hanya dia saja, namun Hijai juga berencana untuk tinggal di sini. Karena hal itu akan sangat bagus bagi mereka untuk berlatih. Berhubung ada beberapa orang yang ingin menghabisi Xinyu, jadi Hijai berencana untuk menghabisi mereka. Dan sebagai gantinya, dia itu berharap Xinyu mengizinkan dia untuk berkultivasi di sini. Wulan tahu betul bahwa musuh yang Xinyu hadapi kali ini sungguh sangat kuat. Karena ada 2 kaisar immortal tingkat 8 dan 1 kaisar iblis yang berada di tingkat 8. Tidak itu saja, mereka juga menggunakan senjata dewa. Ia pun yakin bahwa Hijai bukanlah lawan yang pantas untuk mereka. Kembali keluar, yang mana pada saat juga Kaisar Yu dan Xuanxi segera melancarkan serangan. Kembali lagi ke dalam, Hijai yang telah mendengarkan semua itu meminta Wulan untuk menghadapi mereka. Namun Wulan tidak tertarik untuk bertarung dengan mereka. Nah, Husu yang juga yang berkultivasi di sini berencana untuk membantu Xinyu. Dan sebagai gantinya, dia itu ingin meminta untuk berlatih di tempat ini. Xinyu tentu mengizinkan hal itu, namun ia takut bahwa hal ini terlalu sulit untuknya. Wulan menenangkannya karena Husu sangat kuat dan tidak perlu dikhawatirkan. Kembali lagi keluar, Yamaji Bai sungguh tidak menduga dia akan melihat metode rahasia penggabungan pedang. Yang mana metode ini juga disebut sebagai senjata dewa dengan kualitas tinggi. Nah, serangan mereka akhirnya berhasil membuka celah Mesan Immortal. Namun yang keluar bukanlah Xinyu, melainkan Husu. Ia pun segera melancarkan serangan kepada mereka. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas betapa kuatnya Husu ini. Bahkan meskipun dia sempat terkena serangan, namun tubuhnya tidak terluka. Dan malahan dia itu membelah dirinya. Dan semua itu ia pun berhasil menghabisi beberapa bawahan Feng Yu. Di sini Feng Yu menyadari bahwa di hadapan dirinya adalah naga darah Husu. Karena Husu telah terlibat dalam masalah ini, jadi Feng Yu berencana untuk pergi dulu. Namun Husu tidak akan membiarkan hal itu. Tidak yang dikejar, maka Feng Yu dan Xuanxi segera mengorbankan Su Tianya. Alhasil, ia pun harus tinggal di sini dan berhadapan dengan mereka. Su Tianya meminta untuk memberikan dia kesempatan, yang mana Husu itu akan memberikannya kemudahan, yang mana dia itu hanya akan menonton pertarungan mereka. Selama Su Tianya tidak melarikan diri dan Xinyu tidak terluka, maka dia itu tidak akan ikut campur. Husu yakin Xinyu bisa menang, apalagi Su Tianya telah menerima luka. Xu Tianya. Dalam pertarungan itu, ternyata Su Tianya masih memiliki kekuatan. Namun hal itu bukan untuk melawan Xinyu, melainkan untuk melarikan diri.
Di sini, Xin Yu tidak ada niatan untuk mengejarnya. Xin lalu kembali kepada Feng Yu yang mana ia tidak menduga mereka akan gagal mendapatkan gulungan Dewa Misterius. Ia pun meminta maaf karena telah mengecewakan Xuanxi. Namun Xuanxi tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena dia merasa kehadiran Feng Yu di sisinya telah membuat hatinya senang. Ia pun menjadi sangat yakin bahwa Feng Yu sama sekali tidak berubah. Feng Yu dan Xuanxi pun mengingat kebersamaan mereka dahulu. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya untuk sementara waktu, Kaisar Yu tidak akan melakukan pengejaran kepada Xin Yu. Hal ini bisa terlihat karena Xin Yu mulai kembali melakukan perjalanan, yang mana kemungkinan besar yaitu akan pergi ke alam setan. Di sini, ia juga akan kembali bertemu dengan Manxian. Nah, sepertinya Xin Yu juga akan bertemu dengan Kaisar Setan. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.